Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul Aliran-aliran Filsafat dalam Matematika. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ika Wulandari dengan NIM 2019 004063. Di bagian pendahuluan, ada pun materi yang saya ambil, yaitu sebelum adanya filsafat matematika. Di sini, untuk mengatasi terjadinya kontradiksi, salah satu caranya adalah dengan melenyapkan subjek penyebab terjadinya kontradiksi tersebut. Agar filsafat Pythagoras al-Isnambar tetap suci dan terjaga, maka Hippasus sebagai penemu dari akar 2 yang merupakan bilangan irasional dan potensial untuk merusak filsafat Pythagoras perlu untuk dibiarkan menjemput maut di tengah laut. Kontradiksi yang dimunculkan Hippasus dalam sistem bilangan rasional yang dibangun Pythagoras. Oleh sebab itu, karena saat ini tidak perlu diselesaikan secara berdarah, harus dikedepankan penyelesaian yang beradab. Oleh sebab itulah perlu adanya sebuah sistem. Nah, sistem itu yang disebut dengan filsafat matematika. Nah, di filsafat matematika itu supaya pengetahuan matematis menempati posisi yang secara sistematis, mempunyai kebenaran yang terjaga dan terbebas dari berbagai kontradiksi. Kemudian untuk paragraf selanjutnya yaitu di mana saya jelaskan itu apa yang dimaksud dengan filsafat, di mana filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yaitu philein dan sophia yang artinya cinta dan kebijaksanaan. Di sini berfilsafat akan membawa pada hakikat pengetahuan atau dengan kata lain dalam membawa pada pengetahuan yang paling dalam. Keraguan, ketidakpuasan, hasrat, dan ketakjuban merupakan 4 hal yang mendorong orang dalam berfilsafat. Selanjutnya, filsafat matematika ini dapat dikatakan sebagai refleksi terhadap ilmu matematika yang mengakibatkan hadirnya pertanyaan dan jawaban tertentu. Oleh sebab itu, dari hasrat manusia untuk mensistemasikan pengalaman hidup merupakan asal-usul dari lahir dan berkembangnya ilmu matematika. Di filsafat matematika ini bersifat pragmatik elektrik. Maksudnya apa yang dimaksud dengan pragmatik elektrik ini? Maksudnya di sini yaitu perbedaan aliran filsafat tidak harus menimbulkan perang senjata seperti yang terjadi pada perbedaan mazhab politik. Tetapi cukup diselesaikan dengan perang pena, polemik, dan berwacana. Nah, dengan kita bercermin pada filsafat matematika, pekerjaan matematika dapat meyakini apakah selama ini dan saat ini telah bekerja pada arah yang benar. Sehingga ketika dalam mempelajari filsafat, terutama dalam aliran-aliran filsafat matematika ini, ada 3 rumusan masalah yang akan kita ada 3 rumusan masalah yang akan kita cari, yaitu untuk mengetahui hubungan filsafat dan matematika, yang kedua untuk mengetahui karakteristik matematika, dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui aksioma dari matematika. Baik, selanjutnya itu kita masuk di kajian pustaka. Yang pertama yaitu tentang hubungan filsafat dan matematika. Nah, di sini di filsafat ini kita sudah sering dengar, baik itu di perkuliahan maupun di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya kan? Nah, ketika kita bertanya apa sih itu filsafat, nah di kata filsafat ini sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, yaitu di mana kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti yaitu filosof, yang terdiri dari dua kata yaitu sophia dan philos, di mana sophia berarti kebijaksanaan, hikmat, kecakapan, kearifan, ataupun pengetahuan yang benar, sedangkan kalau philos artinya cinta. Sehingga secara harfiah itu filsafat berarti cinta dan kebijaksanaan. Kemudian
Hubungan dari matematika dan filsafat adalah upaya dari intelektual paling awal untuk memahami dunia di sekitar kita, dan keduanya lahir di Yunani kuno serta mengalami transformasi-transformasi penting di sana. Filsafat matematika ini berperan untuk menyediakan landasan atau fondasi pengetahuan matematis yang sistematis dan yang secara absolut dapat melindungi landasan tersebut dari berbagai macam kontradiksi dan paradok dalam kaitannya dengan kebenaran matematis. Nah, di sini agar matematika ini menjadi utuh, menjadi satu, maka keberadaan filsafat matematika ini menjadi perlu dan mutlak harus ada. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang bagaimana karakteristik matematika di sini. Secara umum, karakteristik matematika ini terbagi menjadi beberapa. Apa? Bikin video, Kak. Aku udah ganggu, Kak. Aduh, ke pause ini. Gimana, Kak, tadi? Apa? Iya, sudah tadi. Tidak bagus sih. Nanda? Sudah juga. Hai, Nanda? Nanda, bagus sih. Udah? Jangan kau lihat, Kak. Sini, kamu cawa kan nanti. Apa ini? Tembus sekali, Kak. Kok. HP kok. Nah, 2 kali mini pulang kerja salah-salah terus sih. Kenapa di konversi salah-salah tidak muncul Mila filenya enggak kecepatan nih lah. Apakah video apa kan? Enggak, suruh kan buat video presentasi. Dari subuh Kak ini ke siang pagi. Ini salah-salah tuh cara aku. Salah subuh nak kasih bangun terus kayak itu tidur kok. Nunda, kenapa ini? Nunda kalau tidur nunda. Ya karena laptopku dipakai terus masalah-masalah cara penyimpanannya jadi. Nggak bisa duduk dengan nyenyak. Bahas dia makan makan bisa ada yang iya yang bisa ada. Nggak itu? Nggak ada Islam itu Pak Bin. Makan tadi malam. Oh, ada teman mulai. Enggak, bukan, enggak temanku. Mana Pak yang semalam simpan? Itu nih kan enggak aku Pak Bin hanya teman-temanku. Itu lu makan. Bisa kira masih banyak kemarin setoples. Enggak, itu. Kan sudah makan juga. Sama. Bukan anak? Malam. Enggak teman-teman. Masih Pak kasih begini aja yang ngomong. Ya. Baik, karakteristik secara umumnya yaitu yang pertama memiliki objek kajian yang abstrak, di mana maksud dari sini yaitu di mana objek matematika adalah objek mental atau pikiran. Oleh karena itu bersifat abstrak. Nah, objek kajian matematika ini yang dipelajari di sekolah adalah fakta, konsep, operasi atau skill dan prinsip. Nah, fakta adalah sebarang pemufakatan atau kesepakatan atau konvensi dalam matematika. Nah, fakta matematika ini meliputi istilah nama dan simbol atau notasi atau lambang. Contohnya itu yaitu 2 adalah simbol untuk bilangan 2. Nah, 2 lebih kecil dari 3 adalah gabungan simbol dalam mengungkapkan fakta bahwa 2 itu lebih kecil dari 3. Kemudian selanjutnya, yang kedua yaitu mengacu pada kesepakatan. Maksudnya apa di sini? Yaitu di mana fakta matematika ini yang meliputi istilah atau nama dan simbol atau notasi atau lambang. Fakta merupakan kesepakatan atau pemufakatan atau konveksi. Kesepakatan itu menjadikan pembahasan matematika mudah untuk dikomunikasikan. Contohnya itu kesepakatan lambang bilangan 1, 2, dan 3.
Terus yang ketiga yaitu berpola pikir deduktif. Maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini yaitu matematika itu mempunyai pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif ini didasarkan pada urutan kronologis dari pengertian pangkal, aksioma atau postulat, definisi, sifat-sifat, dalil, atau rumus-rumus dan penerapannya dalam matematika sendiri atau dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, yang keempat yaitu konsisten dalam sistemnya. Maksudnya di sini yaitu matematika ini memiliki berbagai macam sistem. Sistemnya itu dibentuk dari prinsip-prinsip matematika. Tiap sistem dapat saling berkaitan, namun dapat pula dipandang lepas atau tidak berkaitan. Contoh sistem yang dipandang lepas yaitu sistem dari yang terdapat dalam aljabar dan sistem yang terdapat dalam geometri. Selanjutnya yang kelima, yaitu memiliki simbol yang kosong dari arti. Maksudnya di sini apa? Maksudnya yaitu matematika ini memiliki banyak simbol. Rangkaian simbol-simbol dapat membentuk kalimat matematika yang dinamai model matematika. Secara umum ini simbol dan model matematikanya ini sebenarnya kosong dari arti. Artinya suatu simbol atau model matematika tidak ada artinya bila tidak dikaitkan dengan konteks tertentu. Contohnya yaitu simbol X, tidak ada artinya. Namun, apabila kita menyatakan bahwa X adalah bilangan bulat, maka X itu menjadi bermakna. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu memperhatikan semesta pembicaraan. Nah, di sini karena simbol-simbol dan model-model matematika kosong dari arti dan akan bermakna bila dikaitkan dengan konteks tertentu, maka perlu adanya lingkup atau semesta dari konteks yang dibicarakan. Nah, lingkup atau semesta dari konteks yang dibicarakan inilah yang diistilahkan dengan nama semesta pembicaraan. Kemudian untuk aksioma matematika, ada sejarah, klasifikasi aksioma, dan macam-macam sistem aksioma. Nah, untuk sejarahnya yaitu di mana Euclides dan Iskandaria menulis presentasi aksioma yang pertama pada geometri Euclides dan teori bilangan. Banyak sistem aksiomatik yang dikembangkan pada masa 100 tahun ke 19, kegiatan matematis telah mengembang secara benar dalam Mesir lawas. Untuk yang kedua, klasifikasi aksioma. Yang pertama, material berfaedah, unsur-unsur dan relasi-relasi yang terdapat dalam aksioma dikaitkan langsung dengan realitas atau materi tertentu yang dianggap sudah dikenal. Yang kedua, resmi berfaedah, unsur-unsur yang dikosongkan dari guna, tetapi sedang memungkinkan hal benar unsur atau relasi yang dinyatakan dengan bahasa biasa, selang lain sedang bermaknanya kata atau dan sebagai berikutnya dalam logika. Yang ketiga yaitu diformalkan berfaedah, semua unsur termasuk tanda logika dikosongkan dari ruang lingkup. Sedemikian sehingga semua unsur diperlakukan dalam simbol belaka. Nah, untuk macam-macam sistem aksioma ini ada dua, yaitu istilah tak terdefinisi dan istilah terdefinisi. Maksud dari istilah tak terdefinisi di sini merupakan istilah dasar primitif yang digunakan untuk membangun istilah lain. Guna istilahnya sendiri tidak diartikan tetapi dideskripsikan. Sedangkan istilah terdefinisi ini merupakan istilah yang digunakan dalam sistem, bukan istilah dasar, dan dirumuskan dari istilah dasar sehingga benar guna tertentu dan perumusannya ini menjadi suatu pernyataan yang asli. Terus yang keempat yaitu untuk contoh penggunaan aksioma. Contohnya itu biasanya misalnya dalam ruang lingkup gabungan dua himpunan. Kemudian selanjutnya untuk pembahasannya. Pembahasan hubungan filsafat dan matematika ini karena filsafat matematika ini merupakan suatu hal yang saling berkaitan dan seiring waktu perkembangan matematika, cakupan matematika makin meluas sehingga filsafat ini dibagilah bidang-bidang filsafat matematika, yaitu yang pertama epistemologi, yang kedua ontologi, yang ketiga metodologi, yang keempat logisal struktur, yang kelima implikasi etis. Terus yang kedua yaitu karakteristik matematika. Nah, di karakteristik matematika ini terbagi menjadi beberapa, yaitu ada objek yang dipelajari abstrak, kebenaran berdasarkan logika, pembelajaran secara bertingkat dan kontinu, ada keterkaitan antara materi yang satu dengan yang lainnya, dan menggunakan bahasa simbol dan diaplikasikan di bidang ilmu lain. Terus yang ketiga yaitu aksioma matematika. Nah, di sini aksioma matematika ini memiliki arti dianggap berharga atau juga sesuai atau bisa juga yang dianggap terbukti dengan sendirinya.
Kemudian, untuk kesimpulannya, di mana kesimpulannya di sini filsafat matematika ini sangat berperan dalam menyediakan landasan atau fondasi pengetahuan matematis yang sistematis dan yang secara absolut dapat melindungi landasan tersebut dari berbagai macam kontradiksi dan paradoks dalam kaitannya dengan kebenaran matematis. Sehingga agar matematika ini menjadi satu atau utuh, dan maka keberadaan filsafat matematika ini menjadi sangat perlu dan mutlak harus ada. Nah, untuk secara umum dari karakteristik matematikanya yaitu memiliki objek kajian yang abstrak, mengacu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, konsisten dalam sistemnya, memiliki simbol yang kosong dari arti, dan memperhatikan semesta pembicaraan. Nah, dalam aksioma matematika ada sejarah, klasifikasi aksioma, macam-macam sistem aksioma, dan contoh penggunaan aksioma. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari makalah makalah yang telah kami buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.